98,9 Sonora FM News Traffic and Music. Selamat siang sahabat Sonora. Saya demen banget dan juga senang banget siang hari ini. Saya bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu bisa dibilang musisi yang baru debut single terbarunya. Kita punya Sheila Purnama di sini. Hai Sheila, apa kabar? Oh, Bayu, Masya Allah, Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah. So first thing first, I'd like to congratulate you. Akhirnya single perdana dirilis di tanggal 22 September 2023 berjudul Tak Terikat. So how are you Thank you feeling so right now? much. Okay. How are you feeling right now? Is that the same excitement, deg-degan, segala macam? Yeah, everything feels so mixed up. And yeah, I feel excited, yet nervous. Also, I feel so, it feels so unreal for me because, as Midas, that I'm actually a newscaster and doing this is actually a new whole things for me. Jadi kayak masih ngerasa, wow, ini Masih deal sama rasa itu gak sih? I mean, from that long time yang bekerja sebagai newscaster and then you shifting bikin sebuah karya lagu gitu kan, yang which is ini dibikin sama dirimu sendiri, terus masih ada rasa-rasa kayak nggak nyangka segala macam gitu-gitu, masih harus dengerin itu gak sih? banget, masih nggak nyangka banget. Jadi karena emang juga awalnya semuanya itu adalah ketidaksengajaan. Sumpah, ini prosesnya tuh natural banget, yang jauh dari bayangan, benar-benar akan ada lagunya bisa diputar di Spotify, Apple Music, YouTube Music, and then hari ini kebetulan akan launching video klipnya di YouTube. Jadi bener-bener kayak, aduh nih, karena awal aja bikinnya iseng ya, bukan iseng malah, lagi curhat bikin lirik gitu. Jadi jauh dari ekspektasi, emang ini bener-bener akan keluar nih lagu gitu. Oke, berarti memang suka nulis sebelumnya? Jadi kalau soal puisi itu dulu waktu TK itu TK SD lah, aku masa-masanya aku bikin puisi, baca puisi gitu. Setelah itu mungkin terbantu dengan kerjaan aku sebagai newscaster gitu, jadinya banyak ngedit naskah, baca naskah orang, jadi mungkin terbiasa lah dengan kata-kata gitu. Oke, I'm gonna came up with my point of view dan sekaligus juga testimoni juga dari single ini karena single ini udah didengerin beberapa kali, mungkin Aduh, 4-5 kali saya udah dengerin single ini, dan yang oke. dapat dari single ini adalah dari segi storyline-nya kayak menjalani hubungan yang terpaksa dan bisa dibilang sih apa ya, kayak awalnya nyambut ada orang datang gitu kan, terus kayak akhirnya berhubungan, punya semacam kayak apa namanya, menjalin kasih dan segala macam, and then terus di tengah-tengah ternyata kayak nggak cocok gitu, kayak mulai ada gesreknya segala macam, tapi kayak beberapa hal yang nggak bisa ditoleransi nih kayaknya nih gitu kan, terus tiba-tiba ada satu datang yang nggak sengaja juga, kayak nggak ada niatan apa-apa, kayak ya udah chat ngobrol segala macam, tiba-tiba lah kok yang ini kok kayaknya yang dicari ya gitu, sementara udah kadung ada komitmen yang satu nih gitu kan, terus ada di fase yang aduh gimana ya, bimbang segala macam, tapi di sisi lain ya nggak bisa karena udah menjalin sama yang satu ini, is about commitment, and that's apa ya, ibaratnya very serious komitmennya segala macam, mau nggak mau harus ngelepas, padahal yang ini nih yang ditunggu selama ini gitu kan. Suka banget deh sama point of view kamu, tapi memang kurang lebih ceritanya emang kayak gitu. Dan mungkin secara jengkal juga bisa juga diartikan sebagai kayak kadang nih, baik kamu sering ngerasa gak sih kita tuh terjebak dalam sebuah fan zone gitu ya, dimana kayak atau sahabatan udah lama, kayak gue mau ngomong cinta tapi takut ngerusak semuanya gitu kan. Jadi mendingan udah gue diem aja deh gitu. Makanya ada di verse-nya kan, tak apa tak terucap, tak apa tak terikat, tolong jangan beranjak gitu kan. Jadi kayak aduh, yaudah nggak apa-apa deh, nggak dianggap, udah deh nggak usah disebut nggak apa-apa, tapi gue tetap ada di samping lo deh gitu. Kayak ada gak sih kayak gitu yang lagi dengerin nih, mudah-mudahan. Kayak banyak deh kayak gitu deh, kayak kan lagi musim juga ya kayak gitu ya. Itu segala macam gitu kan. Itu dia gitu. Jadi kadang-kadang kita mau marah juga bingung sama siapa, cuma paling bisa ngomong sama Tuhan kan gitu. Tuhan, kenapa sih ngasih rasanya nggak ke orang yang mungkin aja gitu. Bener. Biasanya sih itu nanti ujung-ujungnya adalah berlindung di kata-kata yang bilang gini, pasti Tuhan tuh mendatangkan kamu pasti ada maksudnya, pasti tidak hanya sekedar
Tapi untuk sementara akhirnya cinta dalam dusta dulu ya, disimpan aja perasaannya. Disimpan. Kan, gitu. Yoi. Dan menariknya adalah kalau kita bicara soal tone musiknya, sentuhan gitar akustik yang nonjol di depan, terus ada cello atau biola yang di belakangnya itu mengkomplement gitu suasananya yang apa ya bikin sort of taste yang sedih, sendu tuh dapat di situ gitu. Sejauh mana sih keterlibatan dirimu dalam penciptaan single Tak Terikat ini? Sejujurnya kalau boleh mau cerita, mungkin kayak balik di awal, kita tahu Hmm. bahwa aktivitas aku nggak ada hubungannya lain sama musik. Aku completely newscaster yang bergerak sebagai jurnalis dan lain-lain. Nah, jadi kalau dalam pembuatan Tak Terikat ini murni aku yang bikin liriknya aja sebenarnya. Oh, Jadi untuk musik aku dibantu diproduseri oleh Wapidia dan Mhm. juga Mas Dion Mhm. Joko Adi. Kemudian Mhm. beberapa musik lainnya seperti yang pegang gitar itu, tuh lupa kan gue namanya, Austin Oke. dan teman-teman yang lain. Aku beruntung banget karena Mhm. ketika mereka baca liriknya, Mhm. kemudian menentukan musiknya itu nggak 2-3 kali, tapi pertama kali denger aku ngerasa cocok nih kayak gini gitu, Oke. karena memang artinya perasaan dari lagu ini tersampaikan sekali gitu, bahkan di Mhm. detik terakhir dan strings Ya. itu juga kayak tambah complete this feeling gitu untuk Mhm. lagu ini gitu. Ada proses adjusting itu nggak sih? Maksudnya kan kebetulan saya lagi mau produce lagu juga gitu, single perdana juga nih. Bergeraknya kan kurang lebih sama ya, maksudnya di bidang ya broadcasting and whatever it is gitu kan. Terus Hmm. yang aku alamin tuh adalah kebiasaan power untuk misalnya buat announcing skill terus tiba-tiba ditranslate ke nyanyi itu adalah proses terberat buat aku gitu. Kalau dirimu mengalami itu juga atau punya proses lain? Jadi udah pasti lah ya, hal yang paling paling jadi PR untuk kita yang bukan sehari-harinya nyanyi adalah Mhm. latihan vokal gitu. Mungkin Mhm. dulu aku memang nyanyi, tapi kan nyanyi-nyanyi iseng gitu. Tapi untuk membawakan sebuah lagu kan it's another next level gitu yang harus apalagi pengennya, ya oke, mungkin hobi iseng-iseng, tapi berharapnya tetap bagus gitu. Jadi dalam prosesnya aku nurut sama tim aku untuk ngambil les vokal, itu Oke. 10 kali untuk membawakan lagu ini. Mhm. Yang beruntung sebenarnya mungkin yang mempermudah kita sedikit, cuma sedikit nih, adalah karena kita seorang announcer gitu, karena Ya. kita ya, jadi kita mungkin sudah bisa memilih warna suara Mhm. yang enak buat kita. Jadi maksimalnya tuh sampai mana sih kita bisa explore, karena kan suara kita biasanya dimainin di range ini nih gitu. Jadi Iya. kayak kalau kesini masih bisa, itu Iya. ngebantu untuk nentuin mau Oh, kemana. oke. Oke, tapi kalau kita bicara soal pada saat berarti kan tadi dirimu hanya menulis liriknya, terus kemudian dilempar lah ya ke tim gitu kan. Terus yang datang pertama kali itu udah bentuk whole music atau sebenarnya masih masih gitar dan segala macam belum yang kompleks gitu? Jadi tadi mungkin belum detail kali ya nyiptainnya tuh gimana. Jadi lagu ini tercipta Mhm. tanggal 13 April 2023 jam 12 malam itu di sebuah restoran. Oke. Jadi sambil ngobrol, Mhm. sambil waktu bilang kayak, cuy daripada bongong bikin lirik gitu. Bikin Mhm. lirik, kita bikin liriknya di situ. Aku bikin liriknya sambil diem, cuma sekitar 15-20 menit. Mungkin kebawa perasaan ya. Emang Oke. bikin lirik tuh paling jujur kalau lagi Itu lagi merasakan bener itu tuh bener keluar semua gitu kan. bener 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 bener. Intinya cepet gitu kan. Oke. Terus si Uap bilang kayak, coba-coba ini refnya ya, coba kita nyanyiin gitu. Nyanyiin di situ di voice note, oke kita simpan biar nggak lupa. Mhm. Dan kemudian jam 2 pagi, Mhm. itu di verse-nya. Terus tiba-tiba dia udah nge-voice note nada dari refnya kayak gimana. Mhm. Kemudian berlanjut. Jadi tahapannya tuh ngalirnya bener-bener gitu aja. Gitu, nggak ada Mhm. yang kayak ada revisi 1, revisi 2, Oke. revisi 3 gitu. Jadi kayak, enak nih gini-gini. Dan kebetulan dari aku bilang, Mhm. aku langsung kayak, iya nih, ini lagu kayaknya feelingnya kayak gini nih. Oke, butuh berapa lama untuk menyamankan menyanyikan lagu ini sampai akhirnya masuk studio? Jujur banget kalau boleh bilang sih sampai detik mau rekaman aku masih mundur yang kayak boleh gak sehari lagi latihan, gak berani terus gitu. Karena kan ini sebuah hal yang bener-bener the whole new things gitu for Iya, us gitu kan, iya, yang gimana kita kalau siaran tahu ngambil nada kayak iya. soal-soalnya pemisah gitu kayak Gitu. kita Tiba-tiba kalau ngeset langsung ya biasanya kan? ya ngeset langsung kan, kita Iya, ngobrol sama berbeda siaran, yakin iya, banget Bayu juga beda lagi ngoceh gitu-gitu kayak iya. soal-soal gitu tuh langsung beda. Bener-bener. Kita mau
nada suara nyanyi dari mana? Sampai di depan tempat rekaman, coach aku berdiri di depan mukaku untuk nenangin dan kayak oke, Syil, ngambilnya dari sini ya, ngambil dari sini kayak. Jadi kalau dibilang udah sejak kapan sih nyaman, sampai sekarang aja masih deg-degan. Oke. Duh, bener nggak ya nih ngambilnya di sini nggak ya, takut nggak kena gitu-gitu, masih banget gitu. Masih banget. Oke, tapi berarti latihannya intensif banget ya waktu itu ya, sebelum masuk ke rekaman ya? Yap, Oke. 10 kali pertemuan gitu. Oke, pada saat rekaman, terus kan tiba-tiba ngadepin mic dan beda gitu kan feelingnya. Biasanya buat siaran hai dan segala macam, tiba-tiba harus nyanyi. Itu ada adjusting khusus nggak sih, kayak lampunya dimatiin biar dapat feel-nya dan segala macam gitu-gitu? Ada nggak? Enggak, alhamdulillah enggak. Cuman coach aku namanya Claudia. Tapi Claudia depan aku, jadi aku tuh pas nyanyi nggak ngelihat mic, tapi aku ngeliatin dia. Jadi ya mohon maaf ya semuanya, mohon maklum, yang namanya kita pertama kali banget kan gitu. It feels so strange, stressful, yang kayak aduh mau jumpalitan tapi gimana, sementara yang lain musisi-musisi yang lain kayak gitaris, produser vokal dan lain-lain kayak Syil tenang aja Syil, kita tuh keren aja yuk. Kalau disuruh nyanyi gitu, aku sama Bayu dikasih mic, cue card baru jadi pun kita bisa aja yuk. Yeah. This is what I do. Ya kan? Iya benar-benar. For life gitu kan. Yes. Aduh, berubah detik terakhir. Oke, gitu. Maunya gimana? Gitu kayak tenang Syil, iya ini udah tenang, ini udah paling tenang nih. Berasanya kayak TVO ya. Vokal coachnya kayak berasa klien di depan. Bener. Apalagi biasanya juga pasti biasa ngasih pelatihan VO gitu kan. Yeah. Tapi kan ini beda ya Kak. Beda. Beda ngambil nadanya segala macam. Exactly. Oke, now I'm gonna move out soal apakah lagu ini udah pernah dibawain secara live gitu? I mean kayak di panggung atau mungkin kayak di gigs kecil segala macam gitu-gitu? Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Karena memang kebetulan nih aku masih aktif melakukan pekerjaan harian aku sebagai di sebuah TV. Kemudian juga masih banyak tanggung jawab lain. Jadi ini tuh bener-bener sambil jalan banget. Jadi waktu itu ada beberapa event mungkin yang ada kesempatan tapi ternyata jadwalnya nggak cocok sama prioritas aku gitu. Jadi masih sebenarnya berharap pengen banget bisa ada jadwal yang aku nyanyiin langsung. So then pecah telur ya. So then yang mau aku tanyain adalah sebenarnya ngerilis single ini tuh apa? Apakah bentuk sebagai ekspresi diri aja atau mungkin sebagai kadang-kadang kan kayak tempat hiburan baru gitu setelah rutinitas segala macam, terus akhirnya bikin ini, wah musik ini adalah taman bermain gitu. Kalau dirimu gimana? Benar. Ini bisa jadi dua-duanya. Karena kan aku di industri di industri hiburan, khususnya di presenting gitu ya. Aku udah dari umur 16 tahun. Jadi kurang lebih berapa tuh? Udah 15, 17 tahun aku di depan kamera gitu ya sebagai presenter. Pokoknya 2026 nanti aku 20 tahun berkarya di depan kamera sebagai presenter gitu kan. Jadi ada keinginan aku untuk mengeksplor diri lebih gitu. Apa sih yang bisa dilakukan yang memang tidak mengorbankan hal, bisa dilakukan beriringan gitu. Dan kan bukan pembuktian kepada siapa-siapa, tapi pembuktian kepada diri sendiri gitu ya. Kayak tidak akan menyesali kesempatan yang pernah ada gitu. Ambil aja semuanya, toh tidak akan ada, toh bukan sesuatu yang buruk gitu. Kita nggak tahu suatu saat nanti jalannya jadi kemana dan gimana. Tapi yang paling penting, mungkin suatu hari nanti aku bisa cerita sama anak atau cucuku yang bilang, gini-gini, pernah jadi penyanyi. But I gotta be honest with you, again and again we share the same interest. Jadi alasannya kenapa saya mau rilis lagu juga itu cuman satu doang kepengenannya, biar nanti kalau bisa punya anak punya cucu kayak nih loh rekordannya papa dulu, papa punya rekordan yang proper gitu, gitu doang. Kita ngomong juga solid karena kan ada, jadi cari bener kan? Jadi bisa lah anak cucu nanti bilang, nenekku penyanyi loh, biar kata satu single. Oke. So then what's the next move? I mean kayak apakah nanti justru setelah merilis lagu ini akan ada kepikiran buat bikin single baru atau mungkin kepikiran di EP mungkin? Oke.
Tapi memang rencananya insya Allah mohon doanya semua. Sebenarnya kita udah ada 2 lagu lagi Narau yang akan diproduksi. Jadi memang rencananya mau bikin EP. Untuk lagu yang Tak Terikat ini kan ceritanya sedih ya tentang cinta yang gak sama. Insya Allah nanti rencananya single kedua ini vibes-nya ceritanya tentang 24 jam 7 hari mentok gue cinta banget sama lo bucin gitu. Jadi dari si Tak Terikat ini. Sementara untuk lagu ketiga nih agak spesial juga untuk lagu ketiga karena kalau lagu kedua memang ciptaannya Wapidia, namun lagu ketiga itu insya Allah ini aku yang tulis lagi sendiri gitu. Jadi di lagu ketiga ini lebih ke kalau tadi soal cinta pada orang lain, lagu ketiga ini waktu bikin mood aku adalah ketika aku lagi capek banget ngerasa insecure sama diri sendiri sebagai perempuan banyak banget yang dipikirin, tapi aku mau mengajak perempuan-perempuan di luar sana tuh lebih percaya diri sama dirinya, lebih merasa cukup dan cinta sama dirinya sendiri. Ini lagu ketiga aku ntar. Oke, berarti bisa dibilang ini nanti EP yang akan keluar insya Allah ini adalah berbicara soal cinta dari berbagai macam angle ya. Betul. Wih, mantap. Oke, dikasih 3 kata yang menggambarkan single Tak Terikat. 3 kata aja. 3 kata ya, Tak Terikat apa ya? Cinta. Cinta. Pasrah. Takdir. Oke, anyway, Sheila Purnama, terima kasih sekali sudah ngobrol-ngobrol di Sonora Hits bareng sama saya Bayu. Dan mulai hari ini Sobat Sonora, lagu dari Sheila Purnama dengan Tak Terikat sudah bisa dinikmati di Radio Sonora FM Semarang. Jangan lupa request sebanyak-banyak ya. Yes. Thank you so much. Sama-sama. I hope this angle belum pernah dibahas sama media-media lain, ngobrolannya segala macam. Yes, it's a pleasure. Siap. Thank you. Bye. Have a great day.